Halo semuanya, namaku Lembayung Winartika. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Piu dan Monster. Kring, jam istirahat berbunyi bersamaan dengan suara perut yang keroncongan. Piu yang tidak sabar pergi ke kantin berlari seperti sedang berlomba lari maraton. Piu berlari sangat cepat mengungguli teman-temannya. Sesampainya di kantin, Piu berhenti sejenak dan bertanya kepada Miki, boneka ajaib yang bisa berbicara. Miki, mau makan apa hari ini? Oh, tidak. Aku hanya menemanimu saja. Piu, bukankah ibu sudah membawakan bekal? Jawab Miki. Sambil menutup mulut Miki. Piu melihat dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Banyak sekali penjual makanan, mulai dari bolu dengan krim warna-warni, sandwich dengan sayur mayur yang segar, sampai gulali warna-warni yang menggugah hati. Tanpa berpikir panjang, Piu menghampiri semua penjual itu. Pertama-tama, Piu membeli 3 bolu dengan krim manis yang dihiasi oleh sprinkle warna-warni. Tidak jauh dari tempat bolu, Piu mencium, wah, harum gula yang terkaramel. Wah, harum gula terkaramel yang sangat khas. Aku ingin membelinya. Tiba-tiba, Piu, bukankah sudah banyak makanan yang kamu beli hari ini? Ingat, ibu sudah membawakanmu bekal. Miki mencoba menasihati Piu. Namun yang terjadi, Piu malah bergeser pada penjual sandwich. Pak, aku ingin membeli sandwich dengan daging di dalamnya ya, Pak. Tapi aku tidak mau sayurnya, seru Piu kepada bapak penjual sandwich. Piu memang tidak pernah menyukai sayur-sayuran. Pernah suatu ketika, ibu membawakan bekal nasi kepal yang diisi sayur kol. Piu benar-benar tidak mau memakannya dan membuang begitu saja ke dalam tempat sampah. Sungguh malang nasib makanan yang disia-siakan Piu. Tidak lama kemudian, pesanan sandwich Piu selesai. Piu bergegas mencari tempat untuk menikmati makanan yang sudah dia beli. Dengan penuh semangat, Piu menata makanan yang sudah dia beli dengan rapi dan mulai mencicipi bolu coklat dengan krim susu yang nikmat. Wah, enak sekali. Tiba-tiba pada gigitan ketiga, Piu meletakkan bolu coklat yang baru saja dia makan. Pandangan Piu mulai bergeser pada bolu vanila dengan krim coklat yang dihiasi oleh sprinkle warna-warni. Sepertinya yang ini lebih enak. Aku kurang suka dengan rasa krim coklatnya. Hanya dengan satu gigitan, Piu tidak mau menghabiskan bolu vanila itu. Tidak puas dengan hal itu, Piu beralih ke bolu dengan krim keju yang dihiasi oleh sprinkle lucu berbentuk bintang. Sepertinya yang ini lebih enak. Aku suka sekali krim keju dengan sprinkle lucu berbentuk bintang. Piu, apa sih? Sungguh sayang sekali makanan itu. Kamu tidak benar-benar menghabiskannya. Apakah kamu yakin akan memakan bolu itu? Piu langsung saja menggigit tanpa menghiraukan perkataan Miki. Benar saja yang dikatakan Miki. Bolu dengan krim keju itu bernasib sama dengan bolu yang lain. Piu, bagaimana jika makanan yang kamu makan itu marah karena tidak kamu habiskan? Lagian ini hanya makanan, Miki. Aku tidak mau menghabiskannya. Aku mau mencoba sandwich ini saja. Dengan satu gigitan pertama, Piu memakan sandwich itu. Belum sempat sandwich yang digigit masuk ke dalam perut, Piu mengeluarkan kembali dari mulutnya. Sontak, Miki melihatnya terkejut. Ternyata ada irisan selada segar dalam sandwich yang Piu makan. Sepertinya bapak penjual sandwich tidak sengaja memasukkan selada ke dalam sandwich Piu. Tidak menunggu lama, Piu membuang sandwich itu ke dalam tempat sampah. Sambil dengan kesal duduk kembali dan membuka bungkusan gulali yang manis. Harum gulali yang sangat khas membuat Piu tidak sabar memakannya. Tangan yang awalnya memegang gulali sontak memegang pipinya, seperti sedang menahan rasa sakit yang hebat.
Kebiasaan Piu makan makanan manis membuat gigi Piu banyak yang berlubang. Di saat Piu menahan rasa sakit, tong sampah yang tidak jauh dari belakang Piu bergetar dengan sangat cepat. Dari dalam tempat sampah muncul monster sandwich yang mengerikan. Tubuh dari roti itu membesar. Muncul tangan dengan kuku yang tajam, mulut yang melebar, dan suara tertawa yang keras. Hahaha, siapa yang telah membuangku ke dalam tempat sampah ini? Piu terkejut dan bergetar ketakutan melihat monster sandwich di hadapannya. Monster itu mulai mencari siapa yang telah membuangnya. Piu bergegas bersembunyi di bawah meja. Dari atas meja terdengar suara rintihan yang keras. Bolu-bolu dengan krim warna-warni itu berubah menjadi monster bolu yang mengerikan. Monster itu merintih. Tolong, siapa yang tidak menghabiskanku? Akhirnya, semua monster itu menemukan Piu yang sedang bersembunyi di bawah meja. Monster-monster itu membuka mulutnya dengan lebar, seolah-olah ingin memakan Piu. Piu teriak dengan kencang, "Tolong!" Bersamaan itu, suara kring terdengar. Suara jam dan sautan lirih ibu memanggil nama Piu terdengar. Ibu bertanya, "Piu, apakah kamu mengalami mimpi buruk, Nak?" Piu hanya menganggukkan kepala sembari meminum air yang sudah disediakan ibu. Piu sadar kalau yang dialami hanyalah sebuah mimpi. Semenjak kejadian itu, Piu mulai menghargai makanan. Tidak ada lagi makanan yang tersisa. Bekal dari ibu selalu dihabiskan. Bahkan Piu mencoba untuk menyukai sayur-sayuran. Makan-makan dihabiskan, tidak ada yang tersisa. Makan sehat, sayur mayur, bikin tubuh kuat. Tidak makan manis-manis, ganti sayur mayur. Tidak makan cepat saji, makan bekal ibu. Sekian dari cerita saya, terima kasih.